Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika dengan materi yang baru, yaitu pembulatan ya. Yang kita bahas yaitu pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Baik, mari amati penjelasan Bu Guru. Ya. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Bu Guru berikan contoh di sini. Misalnya 3,3 ya. Pembulatan kesatuan terdekat, amati angka di belakang komanya ya. Angkanya di belakang koma dan 3. Di sini Bu Guru akan memberikan kunci jika di belakang koma angkanya 1, 2, 3, dan 4, ini pembulatannya ke bawah ya, atau tetap, satuannya tetap. Untuk angka yang di belakang komanya 5, 6, 7, 8, dan 9, ini angka satuannya akan naik. Ya. Di sini 3 ada di kunci yang pertama ya, maka satuannya tetap 3 ya. Bu Guru kasih contoh lain, misalnya 3,1, maka satuannya juga tetap 3 ya. Tapi jika di belakang koma itu angka-angka yang 5, 6, 7, 8, 9, maka satuannya akan naik. Contohnya misalnya 3,5 ya. Angka 3 ini naik menjadi 4. Seperti itu sayangnya. 3 tidak selalu 3, misalnya di depannya pun misalnya 8,6 ya. 6 berada di kunci yang naik satuannya. 8 naik menjadi 9 di sini ya. Satuannya ini karena di sini di belakang koma 6, 8-nya berubah menjadi 9. Itu sayangnya. Selanjutnya adalah pembulatan ke puluhan. Kuncinya agak berbeda sedikit ya. Yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Kali yang ini kita perhatikan angka di belakang komanya, kali ini kita perhatikan angka satuannya. Jika satuannya 1, 2, 3, 4 ya, maka puluhannya tetap di sini. Puluhannya tetap. Jika satuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya naik ya. Contohnya misalnya 43 gitu ya. 43 kita lihat satuannya di sini ya, satuannya 3 seperti ini, berarti puluhannya tetap menjadi 40. Misalnya lagi 46. Jika satuannya 6 di sini ya, maka puluhan di sini 4 ini naik jadi 50. Seperti sayangnya. Jadi perhatikan angka satuannya. Contoh lain mungkin ya, biar lebih jelas lagi. Misalnya 72. Karena satuannya 2, mengakibatkan 7 di sini tetap menjadi 70 jadinya seperti itu. Tapi misalnya di sini 77 ya, karena satuannya 5 ke atas di sini 70 berubah menjadi 80, naik seperti itu ya. Jika kita masukkan ke operasi hitung, misalnya taksirlah penjumlahan berikut ini ke puluhan terdekat. Misalnya 34 ditambah 86 ini ya. Kita bulatkan dulu, bisa di bawahnya
Karena di sini 4, 30-nya tetap menjadi 30. Ya. 86 di sini 6 mengakibatkan 8 naik menjadi 90. Baru dijumlahkan 30 ditambah 90 jadinya 120. Itu sayangnya baik penjumlahan dan pengurangan ya dalam taksiran bisa diubah terlebih dahulu ke puluhan terdekatnya ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Sebelum kita lanjutkan ke ratusan terdekat, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat ya. Tinggal lihat angka-angka yang di belakangnya. Selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kuncinya hampir mirip juga seperti yang tadi, cuma bedanya karena ini ke ratusan, kalian amati puluhannya ya. Jika puluhannya 10 sampai 50 ya, 1 sampai 50 maaf, itu pembulatannya tetap ya. Kalau angka puluhannya 50 ke atas itu ratusannya naik. Berikan contoh seperti ini misalnya ya. Contohnya 325. Lihat di sini puluhannya naik ya. Ya, puluhannya di sini. Kalau dia di bawah 50 ya, ini akan tetap 300. Seperti itu. Tapi misalnya 375. 75 di sini di atas 50. Maka 300 di sini berubah menjadi 400. Jadi kuncinya di 50 kalau untuk ratusan ya. Kalau 50 ke bawah ratusannya tetap, kalau 50 ke atas ratusannya naik. Contoh lain, walaupun hanya selisih 1, misalnya seperti ini. 351 ya. Walaupun hanya selisih seperti ini akan naik 300-nya. Jadi 400. Begitupun 350. Ini akan naik menjadi 400 ya. Atau contoh lain, misalnya tidak selalu 3, misalnya 586 ya. Hanya lihat puluhannya saja sayangnya. 586. Oh, 86 di atas 50. Ya, ingat kalau di atas 50, ratusan yang 5 ini naik menjadi 600. Seperti itu. Misalnya 532. Karena ini di bawah 50, jadinya 500-nya tetap menjadi 500. Ya. Sama jika kita aplikasikan dalam operasi hitung ya. Misalnya taksirlah hasil operasi hitungnya jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Misalnya 273 ditambah 549 ya. Kalau diminta pembulatannya ke ratusan terdekat, kita bulatkan dulu saja ke ratusan ya. Di sini lihat puluhannya 73. Kalau 73, 2 yang ratusan ini naik menjadi 300. Seperti ini sayang. Tambah. Di sini lihat puluhannya 49 ya. Berarti karena ini di bawah 50, 5-nya tetap 500. Kalau segini mudah menghitungnya. 300 tambah 500 ya 800 ya. Dalam pengurangan juga seperti itu ya, dibulatkan dulu misalnya 495 dikurang 237 ya. Kalian sudah punya gambaran hasilnya 95 naik ya, karena ini di atas 50, 4-nya berubah menjadi 500 dikurang, karena ini di bawah 50,
berubah atau tetap? Duanya? Iya, tetap 200. Tinggal dikurang, 500 dikurang 200 hasilnya 300. Ya, mudah kan? Jadi yang penting kalian teliti di sini ya, amati angka kuncinya ya. Kalau bulatan kesatuan, lihat angka di belakang komanya ya, di bawah 5 atau di atas 5. Kalau pembulatan ke puluhan, lihat satuannya ya. Satuannya di bawah 5 atau di atas 5 ya. Tapi kalau untuk 5 itu tetap naik ya. 5 naik pembulatannya. Begitupun ratusan, lihat puluhannya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang guru terangkan ya. Tetap semangat dalam belajar sayang ya. Mudah-mudahan kita segera kembali ke sekolah seperti waktu-waktu kalian di kelas 3 dulu ya. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya enak ya. Ya,